Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi bersama kami yang selalu sok tahu, yang shock karena baru tahu. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat tentang pendiri negeri jiran kita, yaitu Brunei Darussalam. Bagi warga Nusantara pastinya sudah tahu negara ini yang merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan negara kita, Indonesia, di Pulau Kalimantan bagian utara tepatnya, yang juga berbatasan dengan Laut Natuna untuk perbatasan wilayah utara dan Sarawak untuk perbatasan bagian barat, timur, dan selatan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotonya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Pada tahun 1390, seorang pengelana Minangkabau yang kemudian berjuluk Raja Bagindo mendirikan Kesultanan Sulu. Tak banyak riwayat mengenai raja yang satu ini, kecuali para keturunannya yang menjadi pelaut ulung. Kabarnya mereka sangat ditakuti oleh pedagang-pedagang Eropa yang acap melintasi perairan utara Nusantara. Muhammad Jamil Al-Sufri dalam bukunya Tarsilah Brunei, The Early History of Brunei up to 1432 AD, yang menyebutkan bahwa dari silsilah raja-raja Brunei Darussalam diketahui bahwa pendiri kerajaan ini Awang Alak Betatar atau yang bergelar Sultan Muhammad Shah, yang menikah dengan seorang putri Johor, yaitu Putri Dayang Pinggai. Ia mewarisi Naubat Nakara Ganta dan berasal dari tanah Minangkabau, negeri Andalas tepatnya. Selain itu, raja-raja Sarawak di Kalimantan Utara juga banyak yang berasal dari Minangkabau. Hal ini berdasarkan informasi para bangsawan Sarawak yang ditemui oleh Hamka pada tahun 1960. Kamardi Rais Datuk Panjang Simulia dalam bukunya Mesin Ketik Tua juga memberikan berita bahwa ketika James Brooke dirajakan di Sarawak, yang melantiknya adalah datuk-datuk yang berasal dari Minangkabau. Sultan Muhammad Shah memiliki seorang putri bernama Ratna Dewi yang menikah dengan Ong Sumping, seorang keturunan bangsawan dari Tiongkok, pada tahun 1371. Ia mengirimkan utusan ke Kaisaran Dinasti Ming, di mana catatan Tiongkok menyebutnya dengan nama Mahamosha atau Sultan Muhammad Shah, yang wafat pada tahun 1402. Sultan Muhammad Shah, pendiri Kesultanan Brunei yang konon berasal dari Minangkabau, saat acara peresmian replika Istana Pagaruyung di tahun 80-an, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah juga ikut hadir dan sempat mengatakan bahwa leluhurnya berasal dari Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Silsilah kerajaan Brunei mengikuti pada batu Tarsilah, dimulai dari Awang Alak Betatar atau Sultan Muhammad Shah, raja pertama yang memeluk agama Islam di tahun 1368. Catatan tradisi lisan diperolehi dari syair Awang Semaun yang menyebutkan bahwa Brunei berasal dari perkataan Barunah. Setelah rombongan klan atau suku Saka yang dipimpin oleh Patih Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis, yaitu diapit oleh bukit air dan kaya berbagai sumber pangan yang banyak di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan Barunah, yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Kemudian perkataan Barunah
itu lama-kelamaan berubah menjadi Brunei. Di sini untuk sementara dapatlah disimpulkan berdasarkan syair Awang Semaun bahwa Patih Berbaik adalah pimpinan rombongan suku Sakai yang melakukan migrasi dari luar Pulau Borneo untuk mendirikan sebuah negeri. Orang-orang Sakai berasal dari kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung. Menurut versi ini, orang-orang Sakai dulunya adalah penduduk negeri Pagaruyung yang berjumlah sekitar 190 orang yang diimigrasikan oleh Raja Pagaruyung ke kawasan rimba belantara di sebelah timur negeri tersebut untuk mencari pemukiman baru karena penduduk negeri Pagaruyung pada waktu itu sudah sangat padat. Setelah menyisir kawasan hutan, rombongan tersebut akhirnya sampai di tepian Sungai Mandau dan mendirikan pemukiman baru di daerah tersebut. Keturunan mereka lah yang kemudian dianggap sebagai orang-orang Sakai. Ada pula versi yang mengatakan bahwa orang-orang Sakai bermigrasi ke pedalaman daerah Mandau karena mereka tidak mau tunduk kepada kekuasaan kolonial Belanda. Terlepas dari perbedaan alasan perpindahan orang-orang Sakai dari Pagaruyung ke Mandau tersebut, orang-orang Sakai meyakini bahwa leluhur mereka memang berasal dari negeri Pagaruyung. Syair Awang Semaun menyebutkan, dari sinilah Riau, kelompok masyarakat Sakai yang dipimpin oleh Patih Berbaik, berlayar menuju Borneo dan mendirikan sebuah pemukiman. Dari gelar yang digunakan oleh Patih Berbaik pun sangat erat hubungannya dengan gelar bangsawan Pagaruyung yang sering menggunakan istilah patih, atau contohnya yaitu Perpatih nan Sabatang. Masih dalam syair Awang Semaun itu juga disebutkan nama saudara dari Awang Alak Betatar yang mirip dengan nama yang dipakai kerajaan Minangkabau tempo dulu, seperti gelar Patih dan Damong. Begitu pula gelar Pangeran Bendahara dan Pangeran Temanggung, atau di Minang disebut Katumanggungan. Demikianlah sejarah pendiri kerajaan Brunei dari berbagai riwayat yang kami rangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita menjadi tahu apa yang belum kita tahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan senusantara. Sampai jumpa. Cicik tuan-tuan dan perempuan yang berbahagia, di sini tinggi-tinggi si Gunung Dai berangsur Laksmana di kala datang. Di sini rombongan kami berniat baik. Kenapa nak masuk dihadang